Halo anak-anakku, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Masih dalam kondisi yang sehat, bergembira ya. Pada kesempatan ini saya harap kalian tetap ya makan makanan yang sehat ya, berolahraga jangan lupa ya. Terus istirahat yang cukup ya. Kalau bepergian memakai masker ya, menjaga jarak dan menggunakan hand sanitizer. Karena pada masa pandemi corona seperti ini ya, kalau kita sehat maka virus-virus akan menjauhi kita ya. Semoga kita segera terbebas dari virus corona ini. Anak-anakku terkasih, ini gambar Adam dan Hawa ya. Kita akan lihat pembelajaran kita pada kesempatan ini atau kali ini ya, sebagai lanjutan dari pembelajaran kita minggu yang lalu ya. Kira-kira apa temanya? Iya, ya, perempuan dan laki-laki saling melengkapi, ya. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, atau Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Awalnya Tuhan menciptakan Adam. Kemudian ketika Adam tidur, ya, diambillah tulang rusuk Adam itu dan dijadikanlah manusia perempuan pertama, yaitu Hawa, atau dalam bahasa Inggrisnya Eve, ya. Jadi keduanya itu dibuat terus diletakkan di taman Eden atau di taman Firdaus ya, di mana mereka tinggal ya. Anak-anakku terkasih, mereka diciptakan sekali lagi untuk saling melengkapi ya. Ketika Adam sendirian ya, tidak ada harus berbicara dengan siapa ya, kemudian diciptakanlah Hawa ya, diambil dari tulang rusuk Adam ya. Sekali lagi supaya apa? Supaya kita ya sebagai laki-laki dan perempuan juga harus saling melengkapi. Anak-anakku, ini gambaran Taman Eden. Ini gambaran di mana Adam pertama kali diciptakan ya. Setelah semuanya diciptakan, cakrawala, daratan, air, binatang, kemudian pada hari terakhir diciptakanlah kita ya, manusia. Ciptakanlah Adam ya, mereka untuk saling melengkapi ya, saling melindungi ya. Kemudian sampai saat dimana ada ular yang menggoda mereka ya, sehingga mereka sampai makan buah terlarang ya, sehingga buah itu namanya buah pengetahuan baik dan buruk ya, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa ya. Bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi ya. Mereka ketika dipertemukan si Adam dengan wanita itu, manusia pertama itu berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamakan perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Ya, kita perempuan dan laki-laki harus saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Kita tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Anak-anakku terkasih, kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ya, pekerjaan kaum laki-laki dan perempuan sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik ya, karena kondisi badannya juga ya. Jadi anak laki-laki mungkin cenderung memilih pekerjaan atau peran yang agak keras dan membutuhkan tenaga ya, misalkan mengangkat kursi ya, mengangkat meja ya. Kemudian kalau anak perempuan sesuai dengan badannya yang halus ya, lembut ya, lemah gemulai, cenderung memilih jenis pekerjaan dan peranan yang lebih halus ya, misalnya menyapu ya, mencuci piring ya. Itu pekerjaan-pekerjaannya yang ya cenderung lebih halus. Tetapi anak-anakku ya, sekarang ini ya ada namanya emansipasi ya, ada namanya orang-orang yang memperjuangkan gender, kesetaraan. Maka ada pekerjaan-pekerjaan atau peranan yang disukai oleh laki-laki dan juga disukai oleh perempuan ya. Nanti anak-anakku jangan heran ya, nanti kalau misalnya ada perempuan menjadi sopir bus, sopir truk atau tukang batu atau bangunan ya, jangan juga ya, jangan terkejut juga kalau misalkan ada laki-laki yang menjadi perawat atau menjadi koki, juru masak, yang mencuci pakaian, mengasuh bayi ya. Itu sekarang semua bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Lihat gambar ini ya, ini seorang ibu yang menjadi sopir angkot ya.
ini seorang perempuan yang jadi tukang bangunan, jadi supir truk ya. Jadi ada juga laki-laki yang nih ya, jadi perawat ya, jadi jadi koki ya, atau juru masak ya. Karena apa? Karena semua ini peran ini sekarang sudah bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tentunya ya. Anak-anakku terkasih ya, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki ya, menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari sumber yang sama ya, sehingga keduanya ya, baik laki-laki dan perempuan itu sederajat ya, tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain ya. Perempuan merupakan pendamping laki-laki, sederajat untuk dihormati, untuk disayangi sebagai teman ya. Oleh sebab itu, perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menguasai laki-laki ya, dan juga tidak diciptakan dari tulang kaki ya, supaya diinjak oleh laki-laki ya, tetapi diciptakan dari tulang rusuk. Supaya apa? Supaya mereka saling melengkapi ya, mereka sepadan satu dengan yang lain, mereka sederajat ya, satu dengan yang lain ya. Sebagai teman, laki-laki dan perempuan dapat saling menghargai ya, menghormati dan dapat saling membantu dalam suka dan duka ya. Anak-anakku, antara laki-laki dan perempuan selain terdapat banyak persamaan, juga terdapat perbedaan ya yang menarik ya. Laki-laki dan perempuan memiliki kekhasannya masing-masing ya. Mereka khas ya, kita sebagai laki-laki ya khas, sebagai perempuan ya khas ya. Tidak ada yang sama tentunya ya. Mirip mungkin ya, tapi kalau sama kayaknya enggak deh ya. Selain perbedaan jasmani, ada pula perbedaan kemampuan ya, pembawaan, sifat-sifat ya. Itu juga merupakan perbedaan. Perbedaan itu tidak menyebabkan laki-laki dan perempuan saling bertolak belakang ya, sekali lagi, malah justru saling mengisi dan saling melengkapi ya kan. Nah, itu yang harus kita utamakan ya. Oleh sebab itu, laki-laki dan perempuan hendaknya saling menghormati dan saling mencintai ya, tidak saling bermusuhan ya, berdasarkan budaya, berdasarkan kebudayaan ya. Istilah perempuan sebetulnya menegaskan peran sebagai yang mempunyai kehidupan ya. Hal ini terkait dengan kedudukan perempuan sebagai ibu ya, yang mampu melahirkan semua orang yang ada di muka bumi ini ya. Tanpa ibu ya kita nggak bisa lahir dong ya, atau tanpa ayah juga tentu ibu tidak bisa mengandung ya. Jadi semuanya harus melengkapi. Tetapi ya, dalam budaya-budaya tertentu dikatakan bahwa ibulah yang punya kehidupan ya, karena ibu yang melahirkan. Anak-anakku terkasih ya, jadi kita harus memang sekali lagi ya, mengenali diri kita sebagai perempuan dan laki-laki ya. Kita memiliki peran masing-masing ya, kita harus saling melengkapi ya, peran yang bisa dilakukan ya. Kali ini saya minta kalian untuk melakukan ini ya. Silahkan kamu tuliskan ya, kira-kira peran apa yang bisa kulakukan untuk lawan jenis ya. Lawan jenis itu ya sebetulnya bukan lawan jenis sih, kan kita kan nggak boleh berlawanan ya, tetapi kita berbeda jenis kelamin. Jadi peran apa yang bisa dilakukan untuk yang berbeda jenis kelamin dengan kita ya. Silahkan nanti anak-anakku tuliskan ya. Di sini ada contohnya 3, tapi kalian nanti bisa isi yang lain ya. Misalkan kalian yang sebagai perempuan itu sebagai laki-laki misalnya, aku akan membantu ibu menyapu misalnya ya. Menyapu kan ibu kan berbeda jenis dengan kita kan. Nah, maka aku akan membantu ibu untuk menyapu. Tetapi bagi yang perempuan, bisa aku akan membantu ayah mencuci motor misalnya ya. Silakan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang lain yang bisa aku lakukan ya untuk yang berbeda jenis kelamin dengan kita. Ya, silakan ya, dengan teman-teman kalian juga boleh. Ya, silakan teman-temanku dikerjakan, anak-anakku yang terkasih dikerjakan ya, ditulis ya, nanti boleh dikirimkan ke Bapak Ibu guru ya. Dan terima kasih sudah belajar dengan semangat ya. Jadi ingat, kita secitra dengan Allah ya, maka kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Kita tidak boleh saling bermusuhan, apalagi iri hati ya. Kita harus kembangkan untuk saling melengkapi ya, karena kita sederajat ya, tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain ya. Oke, terima kasih sekali lagi sudah belajar, dan
tekan tombol subscribe ya, supaya kita dapat terus belajar di video pembelajaran kita yang berikutnya ya. Bye bye, God bless you, see you ya, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye bye.